Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali berbagi kisah dalam kisah inspiratif. Mungkin cerita ini sudah sering kali Anda dengarkan, tetapi untuk memahami cerita di ujung hidup seorang manusia yang sangat mencintai kita semua, perjalanan di akhir hayat Rasulullah barangkali memberikan pelajaran. Meski terasa tetesan air mata tidak akan pernah berhenti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cerita yang tidak pernah bosan untuk kita dengarkan dan sangat mengharukan. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah sebelum beliau wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari, beliau meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah sekian lama tidak mendapat tausiah dari beliau. Rasulullah SAW duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya kepada kalian. Apakah telah kusampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar, wahai Rasulullah, benar. Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah." Kemudian beliau bersabda, "Bersaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian beliau bersabda lagi, "Dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat." Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya pada kalian, pada semuanya, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut selama hidup di dunia. Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah
dalam keadaan berhutang dengan manusia. Ketika itu, semua para sahabat diam. Dan dalam hati masing-masing mereka berkata, mana mungkin ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kitalah yang banyak berhutang kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukaisyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap sebagai hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah, wahai Ukasya, aku akan mendengarkan." Maka Ukasya pun mulai bercerita. "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang kau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasya. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasya berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasya, dia seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian besar sahabat berteriak marah kepada Ukasya, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasya. Bukankah Baginda sedang sakit?" Ukasya tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasya untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasya hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku, anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasya. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasya menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasya sembari berkata, "Ukasya, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang pertama yang beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka.
Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dan Uqasyah. Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, Uqasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti beliau, maka langkahi dulu mayatku. Lagi-lagi Rasulullah menjawab, duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Uqasyah. Uqasyah mendekat menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Uqasyah sambil berkata, Uqasyah, pukul aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Uqasyah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Uqasyah. Uqasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Uqasyah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Dengan tersenyum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Uqasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Uqasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Uqasyah berkata, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Uqasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda beliau sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Uqasyah, segeralah dan jangan kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu.
Ukasyah langsung berhambur menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya dibuang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku ya Rasulullah, aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah, maafkan." Rasulullah dengan tersenyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, bila ada air mata, ini membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Amin. Demikianlah kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.